Sekolah sendiri mensyaratkan kita itu harus anak kita harus bisa seperti itu dulu gitu. Nah, sedangkan fungsi sekolah sendiri apa kalau kita misalnya baru masuk, tahu-tahu anaknya udah harus bisa duluan gitu loh. Assalamualaikum semuanya. Nah, ini jadi konten pertama kita ya. Konten ini intinya adalah banyak hal-hal yang kita bicarakan ketika lagi lari pagi, lagi jalan-jalan atau di mobil. Nah, itu menurut saya sih cukup berkualitas ya. Nah, ini kadang-kadang saya share juga dalam bentuk tulisan di Facebook atau di Instagram. Saya bikin dalam bentuk tulisan. Nah, sekarang kita mau coba ini bentuknya video vlog ya. Yang akan kita bahas ini sekitar tentang kehidupan rumah tangga, tentang pendidikan anak, tentang hobi, tentang isu-isu yang sedang ramai lah. Apa sih yang kira-kira sekarang lagi ramai di masyarakat dan relate sama kehidupan kita sehari-hari, khususnya di rumah tangga ya, berkeluarga. Nah, untuk episode pertama ini kita akan coba bahas yang namanya bagaimana sih sebenarnya urutan pendidikan anak itu gitu. Yang kira-kira kalau misalnya kan banyak nih orang-orang yang oh anak saya nih udah usianya berapa? 5 tahun gitu. Tapi masih belum bisa baca tulis hitung. Sedangkan sekolah sendiri mensyaratkan kita itu harus anak kita harus bisa seperti itu dulu gitu. Nah, sedangkan fungsi sekolah sendiri apa kalau kita misalnya baru masuk, tahu-tahu anaknya udah harus bisa duluan gitu loh. Nah, di sini kita suka bahas nih. Saya sama Maum suka bahas juga sebenarnya gimana sih aturan mainnya itu gitu loh. Apa sih yang tahapan yang harus dilakukan yang idealnya ya menurut Apa? tugas perkembangan anak. Nah, gimana Mom kira-kira nih? Ini Mom ini kalau dari background itu pendidikan di psikologi ya. Jadi kalau bisa kita bicara seperti ini relate sekali ya. Jadi udah ada inilah masternya. Gimana nih kira-kira nih Mom? Ya best experience aja. Cuman kalau yang dipelajarin atau yang ya yang kita berdua lakuin, semua manusia itu kan punya tugas perkembangan sebenarnya. Terus jadi ada panduannya gitu. Kayak kemarin yang aku baru share, ternyata UNESCO baru ngeluarin pilar utama pendidikan anak sekarang itu sudah bergeser dari yang dulu, yang kita pernah alamin. Kenapa bergeser ya? Itu ngikutin zaman. Bergesernya gimana? Kalau dulu yang kita rasain kan banyaknya lebih ke arah akademis ya. Iya betul. Harus pinter, harus ini. Pokoknya cemerlang di akademis berarti kita bisa sukses gitu. Tolak ukur kesuksesan anak itu gitu dulu. Ranking 1, terus menang lomba cerdas cermat, terus apa gitu. Terus kalau sekarang lebih bergeser ke arah EQ, emosional, lebih ke arah relationship, gimana dia berhubungan dengan orang lain, lebih ke arah sana. Mungkin dilihat juga dari kebutuhan di lingkungan juga, jadinya sekarang kayak gitu. Kayak kita lihat aja lah. Kalau dulu mau kita misalnya suka nyanyi gitu, tapi tetap aja pokoknya kamu harus ranking 1. Mau bisa ngegambar, kamu harus ranking 1 gitu. Ngegambarnya ntar aja lah gitu. Baru ntar udah gede, aku kan sukanya ngegambar, masuk FSRD itu juga udah gelut dulu gitu loh. Apa masuk seni, mau jadi apa gitu ya? Bener, mau masuk sini kamu mau kerja di mana, mau apa?
mau nanti mau kalau nikah mau gimana gitu. Tapi pada akhirnya ngelihat sekarang teman-teman angkatan kita gitu, yang dulu pendidikannya secara pendidikan biasa banget, bahkan bisa Di dibilang bawah di ya? bawah gitu ya, Hmm. satu dari bawah, dua dari bawah gitu. Ya. Terus masuk seni, sekarang jadi kurator yang diterima di internasional, dicari di mana-mana, tinggalnya di Belanda, di Paris, di museum-museum internasional yang kita tahu gitu. Jadi ya akademis bukan lagi satu-satunya kunci keberhasilan kalau sekarang. Dan kalau ditanya harusnya, balik lagi tadi, harusnya gimana sih anak itu berkembangnya, akan selalu ada panduan. Kita sebenarnya tinggal balik lagi ke panduannya itu. Tapi carilah panduan yang paling baru. Oke. Gitu. Di Indonesia seringkali telat. Jadi kita harus cari dulu gitu. Ya kalau ibu-ibu mau update, jangan cari buku, carinya jurnal. Jurnal. Banyak jurnal sebenarnya ngebahas tentang tugas perkembangan gitu. Nah, Terus, ini nih. Ini kan sekarang nih yang jadi apa? Oke. Nih ada artikelnya ya. 4 pilar utama pendidikan abad 21. 1. Belajar untuk bertahan hidup. 2. Belajar untuk belajar. Belajar untuk bekerja dan belajar untuk hidup bersama. Jadi kalau kita lihat yang dari 4 poin ini UNESCO yang punya ya, yang ngerilis ya. Itu tuh nggak disebut kalau si anak itu harus pintar matematika atau pintar sains gitu, tapi lebih ke basic skill hidup ya. Yang pertama kali dituntut sebenarnya sekarang adalah self help. Self help. Apa itu self help? Kemandirian. Gimana dia bisa mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Coba kemarin sempat ada obrolan ringan sih sama teman-teman gitu di grup. Aduh, habis pandemi gini agak-agak mengkhawatirkan ya kemandirian anak-anak sekarang gitu. Okay. Kenapa emang? Kelas 6 SD belum bisa ikat tali sepatu sendiri. Kelas 6 SD belum bisa makan sendiri. Ini dalam konteks anaknya normal ya, maksudnya tidak ada kebutuhan khusus yang memang yang ada di dirinya gitu. Anaknya normal, biasa aja, sehat walafiat, cuma dari sisi kemandirian sangat-sangat kurang. Oke. Jadi sampai gurunya pun ketika masuk mulai tatap muka kemarin bingung juga. Nah, loh ini gimana gitu kan. Terus dijemput nih. Ya. Tuh mobilnya udah dateng. Kalau anak biasanya, oh iya mobilnya udah dateng, samperin mobilnya, kitik, masuk. Ini si gurunya itu mobilnya udah dateng, anaknya diem aja, cuma celingak-celinguk. Sampai anak gurunya bilang lagi, itu mobilnya udah dateng, kamu boleh pulang. Oke. Anaknya masih diem juga, ngeliatin celingak-celinguk. Jadi inisiatifnya yang kurang gitu. Sampai pada akhirnya gurunya bilang gini, itu mobil udah dateng, kamu boleh pulang, kamu jalan ke mobil sekarang. Oke. Baru dia berjalan. Itu apa ya? Bahkan untuk anak umur segitu yang harusnya dari jauh, oh itu mobilku gitu. Aku udah harus siap-siap untuk pulang, nyiapin tasnya biar nggak ketinggalan. Ini pasca pandemi jadi begitu ya. Terbiasa semuanya di rumah. Terbiasa kalau di rumah apa-apa sudah disiapkan mungkin ya. Mungkin juga tidak terbiasa nyiapin apa-apa karena nggak pernah pergi, satu. Kedua, mungkin juga di rumahnya semuanya disiapin. Masuk yang disiapin tuh segalanya gitu ya, dari taruh di depan muka dia. Jadi dianya cuma tinggal, mau pensil, oh iya. Oh pensilnya patah, taruh aja, ntar juga dia ngerautin gitu. Mau makan sebelum lapar, ayo makan dulu gitu. Ini makanannya ditaruh, kalau nggak mau makan disuapin. Apalagi sekarang banyak banget anak-anak yang makannya sambil nonton. Oke. Nah, sambil main handphone. Nah itu nanti kita bahas di materi selanjutnya ya. Nah ini kita bikin kesimpulan nih. Gap antara ke apa ya, persyaratan yang diberikan sama sekolahan atau sama lingkungan ya, tetap patokannya lingkungan ya. Bahwa anak umur
5, 6 itu sebelum masuk sekolah, masuk sekolah itu udah harus Bisa baca tulis. bisa baca tulis ya. Udah bisa calistung. Sebenarnya kalau Itu apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua menghadapi tanda kutip tekanan seperti itu ya yang diberikan oleh masyarakat. Apakah kita harus mengikuti itu atau ya udah suka-suka kita sendiri gitu loh. Menurut hati nurani kita sendiri. Kalau aku sih balik lagi ke diri kitanya sendiri, balik lagi ke anaknya juga. Kalau aku lebih memilih untuk lihat anaknya siap atau tidak. Kalau memang tidak siap, cari sekolah yang mau repot. Oke. Gitu. Yang kalau memang Siap, Pak. kalau memang apa namanya, kitanya ngerasa anaknya udah 7 tahun nih, Ya. tapi ternyata belum bisa baca tulis itu, ya cari sekolah yang mau repot. Tapi sebenarnya waktu zaman kita juga dulu baca tulis hitung sih udah ya, tapi tidak se expert sekarang memang. Kalau Udah di apa? 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun udah kasih kumon gitu ya. Iya, nyebut merek deh. Ya apalagi GO kan belum GO sih. Iya. Maksudnya gini, sebenarnya belajar baca itu bagus, belajar nulis itu bagus karena itu kan matematik motorik. Gitu. Belajar matematika juga bagus karena itu belajar logik gitu. Tapi ada batasannya. Sampai mana sih batasnya untuk usia segini? Misalnya untuk umur sampai 5 tahun, limitnya adalah mengenal angka sampai berapa, 1 sampai 10 misalnya. Dari sisi perkembangan. Tahu huruf A, B, C sampai Z. Bisa baca babi, bu, bebo, caci, su, ceco gitu. Oke. Apakah sampai situ gitu? Kalau ini anak kelas 1 SD udah dikasih teks, wow. Textbook gitu. Dikasih kayak apa ya namanya? Apa sih namanya? Cerita pendek sih, sebenarnya cuman ya mungkin cuman 10 baris pendek gitu. Tapi amazing juga melihat waktu masuk kelas 1 gitu agak shock juga, wow. Pelajaran sekarang secepat ini gitu. Jadi kalau waktu itu dengar pelajarannya sebenarnya turun 1 tingkat, yang dulunya di SMP kelas 1 sekarang udah di kelas 6. Aku masih nggak percaya. Tapi kalau ngeliat kayak gini, ya anak kelas 2 SD udah belajar pecahan. Pecahan, oh iya benar. Ya itu kita baru ngajarin pecahan sama anak-anak juga di rumah karena memang kurikulum dari pemerintahnya seperti itu. Oh ya, sebagai informasi kita homeschooling ya, orang tua homeschooling. Jadi kita agak nggak terlalu mainstream sama apa namanya pendidikan formal. Yang penting yang sesuai dengan minat bakatnya aja, kayak gitu. Ya, terus balik lagi karena tadi balik lagi ke pilar utamanya bukan hanya akademis, tapi yang pertama adalah self help, terus keinginan untuk belajar. Nah ini keinginan anak untuk belajar. sekarang tuh cenderung kalau dilihat, kalau apa ya istilahnya, daya juang ya. Ya, daya juang. Daya juangnya rada-rada lemah, bukan lemah sih, kurang gitu, kurang greget gitu. Ya mungkin balik lagi karena tadi terlalu banyak dibantu. Oke. Belum apa-apa sudah tersedia, belum apa-apa udah dibantu. Bukannya tidak mau membantu, tapi ada batasan kapan kita harus udah siap. Kita siap gitu buat ngebantuin, tapi jangan baru juga gitu udah langsung enggak. Ya kan dia nyoba dulu. Kalau orang udah limit, kita lihat dia udah limit, baru kita turun. Oke, siap. Terus jadiin apa ya, anak-anak tuh kayak temen gitu. Ayo kita bareng, bukan begini caranya, tapi ayo bareng nih, coba kalau misalnya ini gini, kira-kira kalau diginiin bisa nggak ya? Ya soalnya kan kadang-kadang kita sebagai orang tua pengen greget, pengen cepet gitu. Biar cepet selesai. Kadang-kadang kalau lagi dugdek gitu kan, pengennya cepet gitu. Tapi sebenarnya itu juga, aku juga ngerasa kadang-kadang salah gitu. Harusnya lebih santai kalau ngajarin anak-anak. Ya, kita juga kan masih sama-sama belajar ya, tapi pelajaran ini kita jadikan juga sebagai media sharing karena banyak tuh pasti di antara teman-teman juga ini gimana ya anak-anak ya ngurusnya gitu. Jadi oke, kalau gitu mungkin bisa disimpulkan gini ya.
eh, ketika umur 45 itu atau bahkan pas pra sekolah, sebaiknya sih tidak terlalu memfokuskan kepada yang namanya akademis ya. Lebih Tapi memilih untuk explore nah, bakatnya. explore bakat, terutama Tapi- self help gitu kan. Ya, kalau itu sih basic. Tapi misalnya ya banyak yang tapi aku nggak tahu bakat anakku apa. Nah, itu Cobain satu-satu. Nah, itu nanti kita coba dibahas di episode lain, oke? Ini udah durasi udah 15 menit, nanti terlalu lama habis kuotanya ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Tetap support channel kami, jangan lupa subscribe dan like juga komen. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya. Semuanya baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.